Pemirsa, saya hari ini dengan Ibu Titi Isnani akan berbincang terkait dengan puisi. Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi wabarakatuh, terima Mas kasih Prapto. atas waktunya sudah berkenan menerima saya di rumah hari ini. Sama-sama. Bu Titi, terkait dengan puisi Bu, mungkin bisa dijelaskan tentang sejarah puisi itu sendiri Bu? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya, Mas Prapto. Puisi menurut saya itu adalah bahasa yang sangat universal. Karena dengan puisi kita bisa bersilaturahmi di mana saja, meskipun penciptanya tidak datang di tempat suatu acara gitu ya misalnya itu, tapi puisi kita bisa dibaca di mana-mana dan oleh siapa saja. Dan ketika kita baca, apalagi kita baca di suatu media yang bisa dilihat oleh banyak orang atau bisa dibaca oleh banyak orang, disitulah silaturahmi itu terjadi. Bahkan puisi itu bukan hanya sekedar kalimat-kalimat atau kata-kata yang tidak bermakna, tapi di sana bisa disampaikan banyak hal mengenai apa yang terjadi di sekitar kita, apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga ada rasa syukur di sana, ada pesan, ada motivasi, bahkan ada bisa juga kritik sosial ataupun kritik terhadap negara dan agama yang yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Seperti itu. Jadi menurut saya puisi itu adalah bahasa yang sangat fleksibel, sangat bagus untuk terus dipertahankan dan dikembangkan oleh siapapun, dan baik yang kalangan remaja maupun kami seperti kami yang sudah berusia ini masih terus tetap harus dipertahankan, karena dengan puisi itu kita bisa menunjukkan bahwa kita itu ciri khas Indonesia itu bahwa kita saling bersilaturahmi, kemudian juga saling bergotong royong, kemudian juga memberikan sesuatu yang berupa ilmu maupun kerjasama dalam banyak hal bisa melalui puisi ini. Sungguh menarik Bu ya, tentang puisi itu ya. Iya, seperti puisi-puisi yang saya buat ini ada 100 judul di sini. Ini banyak sekali gitu yang bisa disampaikan mengenai motivasi, misalnya Ibu Indonesia. Kemudian juga ada perempuan Indonesia, bahkan ada judulnya yang koperasi. Loh, puisi kok judulnya koperasi gitu ya. Tapi sebetulnya koperasi itu sebagai informasi bahwa mendirikan koperasi itu sebetulnya sangat mudah dengan cara yang kira-kira seperti yang saya tulis di sini, seperti itu. Kemudian juga banyak sekali memberikan motivasi kepada ibu-ibu yang misalnya ingin membuat sesuatu atau berbuat sesuatu yang bisa menghasilkan ekonomi atau meningkatkan ekonomi keluarga, seperti itu. Ini bisa ini ada di puisi ini yang misalnya begini ya, ketika pendampingmu tak berdaya, kau pun segera menyingsingkan lenganmu. Ini di puisi ibu yang judulnya Ibu Indonesia ini. Ini maksudnya adalah ketika suami dari kita mungkin pensiun, mungkin PHK, mungkin pensiun tapi tidak punya penghasilan, atau mungkin ditinggal meninggal gitu ya. Itu kan mau nggak mau seorang perempuan atau seorang ibu rumah tangga kan harus bekerja untuk mencarikan nafkah untuk anak-anaknya, bahkan untuk diri sendiri. Ini di sini kita beri semangat untuk bahkan tak pedulikan diri meskipun sesungguhnya kau pun tak sekuat mereka. Perempuan meskipun kesetaraan gender itu memang harus terus dipertahankan sampai kapanpun, tetap sebetulnya perempuan itu tidak sekuat laki-laki. Karena dalam Islam yang bertanggung jawab mengenai nafkah itu adalah laki-laki. Tapi tidak menutup kemungkinan, bahkan itu hal yang nyata, fakta dalam kehidupan, bahwa seorang istri itu harus memiliki sesuatu yang bisa membantu keluarga dalam soal ekonomi. Seperti itu. Jadi artinya dengan puisi itu bisa memotivasi, bisa memberikan semangat ya. Iya betul. Iya. Saya lanjutkan ini. Kau tetap tersenyum bangga seraya kau katakan aku bisa. Ibu Indonesia, betapa kuatnya kau.
Iya, puisi ini saya buat memang dari puluhan tahun saya terjun di masyarakat, bersama dengan masyarakat, bersama dengan mereka, dari kalangan yang rendah, kalangan bawah sampai atas. Di situ saya pelajari seperti apa sih sebetulnya Ibu Indonesia yang sesungguhnya itu. Dan itu ya ini seperti kesimpulannya, Mas. Puisi Ibu Indonesia ini adalah seperti kesimpulan bahwa Ibu Indonesia itu seperti itu. Dan ketika saya mencoba membaca di TV One beberapa tahun yang lalu, justru sebelum buku ini saya buat, itu tanggapan dari masyarakat. Memang saya membaca di media itu hanya sebetulnya hanya untuk melihat bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kata-kata yang saya sampaikan ke masyarakat ini. Masya Allah, subhanallah, belum keluar dari lingkungan TV One itu sudah telepon. Ada seorang yang dosen, ya itu langsung, itu memang benar, Ibu Indonesia seperti itu. Dan ketika saya kemarin juga oleh Ibu Lurah, Ibu Heni kebetulan waktu itu dimasukkan ke Instagram, itu juga tanggapannya juga banyak banget, Masya Allah, setuju dengan apa yang saya tulis di sini seperti itu. Iya. Kembali ke puisi lagi, Bu. Puisi itu ada berapa macam, Bu? Tidak terbatas ya kalau puisi gitu. itu, karena puisi itu adalah bahasa kolbu, bahasa hati, bahasa pikiran gitu. Seperti kehidupan dalam sehari-hari, bahwa manusia itu kan terus berputar terus. Mengikuti zaman, mengikuti perkembangan zaman, dan tidak akan pernah berhenti, dan sehingga puisi itu tidak terbatas ya. Oh gitu. Iya. Terus kemudian puisi itu kan tidak hanya dalam kata-kata ya, penyusunan kata-kata ya, tetapi dalam pembawaannya kan juga harus tepat gitu ya, artinya intonasinya segala macam itu ya, Bu ya. Iya, betul. Iya. Ya, di situ tadi yang adalah puisi bisa merupakan suatu pesan. Jadi kita dalam berekspresi juga benar-benar, apalagi bahwa puisi ini dibuat bukan sekedar nulis, tapi berdasarkan saya melihat sendiri dalam kehidupan nyata. Ternyata gitu ya. Ibu-ibu Indonesia, wabil khusus yang di lingkungan saya tinggal di Depok gitu kan, jadi lingkungan sini wabil khusus lagi gitu, Mekarsari, Cimanggis dan sebagainya gitu. Tapi juga kita sih di zaman modern seperti ini sebetulnya kita bisa melihat perempuan atau ibu Indonesia itu tidak hanya lingkungan kecil saja, tapi kita kan bisa melihat dari TV, berita-berita, kemudian juga internet ya, kemudian kejadian-kejadian nyata seperti itu. Jadi benar-benar bahwa itu kita sampaikan dari hati kami, dari hati yang penulisnya, untuk memberikan semangat kepada mereka. Seperti itu. Terus kemudian, Bu, untuk saat ini kan puisi jarang sekali ya, kurang diminati ya untuk generasi milenial sekarang, Bu ya. Bagaimana cara menumbuh kembangkan rasa cinta generasi muda itu kepada puisi itu, Bu? Ya kita ini dengan pergaulan kita dalam organisasi kemasyarakatan, jadi kalau ada acara-acara khusus ya tidak usah malu-malu untuk bergabung dengan panitia untuk saya akan membangkan sebuah puisi, tapi judulnya yang sesuai dengan tema acara tersebut gitu. Bahkan alhamdulillah kalau di lingkungan kami itu teman-teman sudah terbiasa untuk acara itu diselingi puisi gitu. Mereka kalau ada acara apa gitu ya, itu tanya gitu, Bu Titi, saya mau ada acara ini, punya enggak gitu, judulnya yang sesuai dengan ini, seperti itu. Jadi Masya Allah dari situ kita semangat gitu ya, membuat puisi semangat gitu. Dan saya sendiri juga teman-teman dengan teman-teman alumni SMP, SMA, bahkan alumni yang secara global ya, alumni seluruh Boyolali gitu ya, berarti itu kan orangnya udah seluruh Indonesia ya. Itu kalau ada acara-acara yang khusus bareng-bareng gitu, itu juga minta untuk tampil puisi. Jadi sebetulnya puisi itu tidak mati, Mas, tidak mati. Oh gitu. Tidak mati. Jadi saya kira masih akan terus, puisi akan selalu hidup ya. Akan selalu hidup. Saya masih ingat juga waktu itu pernah ya, Bapak Gatot
mantan Panglima kita, Panglima TNI juga pernah memunculkan sebuah puisi yang itu kemudian viral seperti itu kan, dan ada beberapa puisi gitu yang membuat beritanya viral. Artinya puisi ada di sana, ya kan? Jadi itu seperti itu. Jadi tidak akan, insya Allah tidak akan pernah mati, dan mudah-mudahan kedepannya bagus, karena makin kesini kita lihat orang itu mendengar pidato, orang masyarakat itu mendengar pidato yang panjang lebar itu tidak suka, karena terpengaruh oleh gaya hidup yang sekarang udah banyak WA dan internet segala macam gitu. Kalau misalnya pidato itu disingkat menjadi puisi, itu justru akan lebih menyentuh kalbu, cepat ditangkap oleh pikiran, dan nantinya bisa dijalankan apa yang menjadi pesan-pesan, baik itu oleh pemimpin kemasyarakatan maupun dari pemimpin kepemerintahan. Feeling saya Mas, feeling saya seperti itu, karena ada beberapa puisi yang saya sendiri mempraktekkan, bahwa puisi ini sebetulnya saya membuat puisi pertama kali itu yang ini Mas, itu adalah yang judulnya Aku Perempuan Indonesia. Itu inspirasinya adalah dari Ustazah Dr. Aisyah Dahlan. Beliau bilang bahwa kalau kita mempunyai cita-cita, itu ucapkan. Itu akan disimpan di otak kiri, kemudian otak kanan yang akan mencari jalannya. Seperti itu. Kemudian saya mencoba membuat satu puisi yang judulnya Aku Perempuan Indonesia itu. Isinya itu sebetulnya sangat idealis sekali, isinya sangat idealis sekali. Kalau ini dibaca, oh, masa sih seperti itu gitu. Oh, tapi boleh. saya mencoba. Boleh kalau gitu dibacakan, Bu. Boleh. Aku perempuan Indonesia. Aku memiliki Ibu Kartini. Dewi Sartika aku miliki. Cut Nyadin aku punyai. Tauladan mereka budi pekerti, peduli, perjuangan, dan emansipasi. Lalu aku siapa? Aku ini siapa? Aku bangga menjadi perempuan Indonesia. Karenanya, aku ingin menjadi seperti melati, biar kecil tetapi harum mewangi. Aku ingin seperti matahari, biarpun menyinari sepanjang hari, tetapi tidak pernah minta diberi. Aku ingin seperti emas, intan, atau berlian, biar diletakkan dimanapun, tetapi tetap bernilai tinggi. Aku ingin seperti lapis pohon, biarpun semakin tua, tetapi semakin kuat. Aku ingin seperti pohon kelapa, di mana akar, batang, daun, bunga, dan buahnya bermanfaat. Aku ingin menjadi hamba yang peka, biar ketika ada hamba yang terlontar, aku segera datang memeluknya. Aku ingin menjadi manusia sejati, biarpun ada salah, tetapi akan terus memperbaiki diri. Aku ingin menjadi hamba yang bertakwa, biarpun berat, tetapi tetap tegar, kuat. Aku ingin menjadi hamba yang berjiwa tenang, biar ketika menghadap Sang Khalik dalam khusyuk, ikhlas, dan tenang. Dan aku ingin menjadi jiwa yang beruntung, biarpun telah tiada, tetapi tetap meninggalkan 3 perkara: ilmu yang manfaat, amal yang terus mengalir pahalanya, serta anak soleh dan solehah.
Bisakah aku seperti itu? Bisakah aku menjadi demikian? Bisakah kita, perempuan Indonesia, menjadi demikian? Bisa. Bisa. Insya Allah bisa. Karena aku dan kita semua adalah perempuan Indonesia. Seperti itu, Mas. Oh, bagus Jadi, sekali ya. Iya, di sini kenapa saya bilang terakhir ini kita bisa, perempuan Indonesia bisa. Karena kesempatan perempuan Indonesia untuk menjadi sesuatu dan ikut terjun membantu membangun negara kita Indonesia tercinta bisa, sangat bisa. Kita tidak ada batasan-batasan dalam bergerak dalam hal-hal yang positif ya, tentu saja semuanya positif. Kita bicara masalah yang positif ya, Mas ya. Kita mau mengekspresikan amanah-amanah yang diberikan Allah kita, talenta-talenta kita, kelebihan kita, semuanya bisa, tergantung dari niat kita. Dan kita harus cari pada diri kita ini kelebihan apa yang diberikan Allah. Fokus ke itu, insya Allah bisa. Jadi sesuai dengan kemampuan masing-masing atau dengan ini ya, Potensi yang dimiliki. Potensi, betul. Potensi kita itu apa? Gitu. Seperti itu. Baik. Insya Allah bisa. Demikian tadi perbincangan saya dengan Ibu Titi Isnani. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih, Bu. Sama-sama.